Selamat pagi anak-anak, mama papa, bapak ibu guru, serta karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Hari ini Kamis 10 Juni 2021, kita akan memulai kegiatan hari ini dengan terlebih dahulu untuk mengikuti doa dan renungan pada hari ini. Mari kita siapkan sikap doa yang baik untuk kita memulai kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat penyelenggaraanmu, sehingga pada hari ini kami masih dapat merasakan nafas kehidupan. Ya Bapa, kami memohon restumu pula. Semoga Engkau selalu menghadirkan kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerjakan soal-soal PAT pada hari ini. Jika nanti kami mengalami kesulitan-kesulitan, Engkau tetap senantiasa mendampingi kami, sehingga kesulitan itu dapat diatasi dengan baik. Pada saat ini pula kami berdoa untuk siapa saja yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Engkau selalu berkati, Engkau jamah mereka, sehingga mereka dapat mengalami kesehatan seperti sedia kala. Ya Bapa, turunkanlah pula Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mampu mendengarkan dan meresapkan sabda-Mu untuk hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 20-26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu karyawan, Papa Mama, serta anak-anak yang terkasih. Baru saja kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai ayat 26. Hidup keagamaan bisa terpengaruh oleh tren zaman ini yang sangat menjunjung tinggi penampilan lahiriah. Orang yang mengenakan pakaian ciri khas agamis yang bagus dianggap orang saleh. Orang yang setiap pagi ke gereja
untuk misa harian dan rajin berdoa di ruang adorasi dianggap orang yang suci. Padahal di luar itu tidak jarang orang menunjukkan sikap yang jauh dari kesan yang agamis, saleh, dan suci. Bahkan sikap khusyuk saat berdoa di gereja bisa sangat bertentangan ketika berada di luar gereja. Misalnya, di tempat parkir marah-marah, di rumah berlaku kasar dan berbicara kotor. Hari ini Yesus berpesan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mengutarakan hal ini karena orang Farisi dan ahli Taurat menjalankan hidup keagamaan mereka hanya demi penampilan lahiriah dan supaya dilihat orang. Karena itu, Yesus meminta kepada kita agar hidup lebih benar dari cara hidup mereka. Artinya, kita tidak hanya sekedar melaksanakan apa yang diajarkan Yesus demi dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Namun tidak jarang hidup kita memendam kebencian dan kemarahan terhadap orang lain. Bahkan kita tidak mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Yesus meminta kita segera berdamai. Bukti pertobatan kita adalah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Meskipun hal ini sangatlah berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Yesus sendiri menghendaki supaya memaafkan dan minta maaf. Setelah itu, kita baru diminta mempersembahkan doa dan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, benar yang dikatakan Yesus bahwa hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, Papa, Mama, serta anak-anak yang terkasih, renungan untuk hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Pemurah, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat, segala nikmat yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan yang Maha Rahim, ampunilah dosa-dosa kami.
dan berilah kami kemampuan untuk mengampuni sesama kami yang menyakitkan hati kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam renungan hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan bersama anggota keluarga kita masing-masing yang ada di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.